Sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal maju dalam Pilpres 2024 mendatang mulai melakukan aksi menggalang massa. Beberapa bahkan sudah sangat gencar, meskipun Pilpres masih 1,5 tahun lagi. Sejumlah nama yang masuk dalam hasil survei CSIS dalam bursa Pilpres 2024 mendatang, diantaranya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Masing-masing memiliki gaya sendiri dalam merangkul calon pemilih mereka. Seperti Anies Baswedan yang akan segera meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta, mendadak beralih profesi, menjadi sopir angkutan kota. Senin lalu, Anies terlihat mengemudikan sebuah mikrotrans. Sambil mengemudi, Anies mengajak penumpang berbincang. Anies juga melayani emak-emak yang meminta bersuah foto. Sementara itu, Ganjar Pranowo terlihat naik angkot saat menuju ke rumah dinasnya di Puri Gedeh, Kota Semarang. Ganjar menyempatkan waktu berbincang dengan sopir angkot yang mengantarnya. Berbeda dengan Anies dan Ganjar, Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar aksi bagi-bagi kaos dalam satu kunjungannya di daerah Jawa Barat. Lantas, tidakkah terlalu dini bagi para kandidat yang akan maju dalam Pilpres untuk mulai menggait massa? Benarkah gaya belusukan yang dipakai efektif untuk meningkatkan elektabilitas mereka? Tim TV One mengabarkan. Ini bisa dikatakan 2024 kan sudah di depan mata, meskipun ya masih 2 tahun lagi lah, tapi kan setidaknya tahun depan sudah harus ada nama yang disodorkan ke KPU kan. Jadi sebentar lagi lah hitungannya, Mbak ya. Kerja politik itu memang harus dimulai dari sekarang, Fit. Tapi apakah itu masih terlalu dini atau gimana, nanti kita bahas deh. Langsung aja ya, bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada pakar komunikasi politik, Bang Effendi Ghazali, dan juga di studio ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikro ekspresi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Bang Ege. Selamat pagi, hai Fit, salam sehat selalu. Ya, oke, saya mau ke Bang Ege dulu, Mbak Monika ya. Bang Ege, gini, ini kan sudah mau menuju 2024, pemanasan mesin partai, kemudian juga secara ketokohan dari masing-masing bakal calon presiden ini kan pasti akan terus dilakukan. Tapi kenapa kemudian belusukan ini dipilih sebagai gaya komunikasi oleh para elit ini kepada masyarakat menjelang pesta demokrasi nanti, Bang Ege? Ya, saya mau 3 hal dulu. Yang pertama, Bay dan Fit, saya setuju ini terlalu awal. Harusnya kan pemilu kita itu Februari 2024 dan pelantikan presidennya Oktober 2024. Jadi harusnya mulai kampanye kita kurangi saja 1 tahun, Oktober 2023, tapi pemilunya Agustus 2024 sehingga pelantikannya 2 bulan kemudian. Tapi sudahlah, ini sudah dimulai. Nah, yang kedua, kenapa belusukannya yang dianggap sebagai sesuatu yang paling efektif? Karena bisa dapat 2 hal sekaligus. Yang pertama, dari belusukan itu unik. Media kan memberitakannya sebagai sesuatu yang lebih unik lah daripada yang formal-formal, konferensi pers atau bicara di acara-acara seminar, peresmian, dan lain-lain. Sama poin keduanya, dia sekaligus dapat interaksi dengan pemilih. Jadi dapat beritanya secara unik. Ini kan kalau Anies di gambar ini sedang mengemudikan angkutan umum ini, kan menjadi lebih unik dibandingkan misalnya kalau dia berbicara di depan balai kota. Dan yang kedua, tadi saya katakan, sekaligus bisa menabung interaksi dengan pemilih begitu. Siapa tahu kenal maka sayang, kemudian bisa berdialog 1, 2, 3 kalimat, itu menyentuh dan tersimpan di memori ketika nanti menjelang saat-saat pemilihan umum gitu. Oke, sebelum ke Bang Egi lagi gitu ya. Saya ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau melihat gambar ini, kita lihat dari gambar ini kan ada Pak Ganjar sama Pak Anies ya tadi ya. Ya, betul. Setidaknya kalau misalnya Mbak Monika bisa melihat saja ekspresi-ekspresi dari Pak Ganjar sama Pak Anies yang dua-duanya di mobil gitu, di kendaraan umum gitu. Apa sih Mbak yang bisa diambil intinya atau suasana hatinya mungkin ya? Ya, jadi saya menambahkan dulu bahwa fenomena belusukan ini, menambahkan Bang Ege tadi ya, ini memang karena sudah berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi dan beliau tetap konsisten ya. Yang kalau kita lihat sekarang ini diikuti oleh para calon-calon presiden mendatang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kedua ini
Pak Ganjar ini sudah luwes ya. Artinya ya seperti manusia biasa yang kemudian diabadikan, ada seseorang yang mengabadikan proses ini gitu. Nah, kemudian ketika kita lihat kepada Pak Anies Baswedan ya. Nah, ini memang sudah sama seperti Pak Ganjar. Artinya ini menjadi menarik minat dari masyarakat ya. Hanya perbedaannya adalah dua-duanya sama kalau untuk orang-orang yang hanya mengamati bahwa keduanya berusaha untuk dekat dengan rakyat ya. Tetapi kalau masyarakat yang lebih terpelajar lagi ya, mereka kan mulai menganalisa ya, mulai menganalisa dari begitu persiapannya untuk scene ini untuk Pak Ganjar gitu, sehingga kameranya ada di mana-mana gitu ya. Terus juga dalam kondisi ini ada interaksi dengan penumpang yang penumpangnya menyatakan sesuatu yang sepertinya sudah scripting gitu ya. Sementara kalau kita lihat di Pak Ganjar, karena Pak Ganjar ini belusukannya sudah lama, sudah sering dan menjadi lebih luas lagi di masyarakat, sehingga hal-hal seperti ini kita lihat biasa dalam settingan juga pakai baju yang lebih casual. Tetapi kalau kita lihat masyarakat gitu ya, dominansi modalitas seseorang dalam menerima sesuatu yang akhirnya masuk di dalam subconscious mind mereka itu adalah lebih dominan kepada visual ya. Terus kemudian ada visual, auditory dan kinestetik. Yang mereka lakukan ini adalah karena memang diviralkan, ya menjadi visual dong gitu ya. Tetapi masyarakat juga tidak beranalisa lagi apakah ini genuine ataukah tidak genuine. Nah, itu deh, genuine atau tidak genuine. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Mbak Monica. Bang Ege, kami harus jeda terlebih dahulu, termasuk juga kami akan menghadirkan beberapa gaya belusukan tokoh-tokoh lainnya ya, yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut ya perbincangan mengenai gaya belusukan tokoh-tokoh politik nih yang digadang-gadang sebagai capres. Tadi kita sudah membahas sedikit soal Anies Baswedan, Ya. kemudian Ganjar Pranowo. Ini kita juga masih ada stok. Ada stok sejumlah tokoh lainnya ya, Mbak ya. Tokoh lainnya yang belusukan. Ya. Kita lihat dulu siapa ya. Sekarang ke Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini menjadi ketum Gerindra yang juga sudah menyatakan dirinya siap maju dalam Pilpres 2024. Nah, saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan ya. Nah, kita lihat gaya-gayanya Pak Prabowo gitu ya. Nah, sembari kita melihat gitu, saya mungkin akan ke Bang Ege juga nih. Bang Ege, kalau Bang Ege melihat tadi soal belusukan gitu, tokoh-tokoh ini kan saat ini memang sedang memegang jabatan-jabatan penting ya di pemerintahan gitu. Nah, mungkinkah belusukan-belusukan ini juga akan mempengaruhi lebih luas, mengingat kalau dari popularitas mungkin angkanya juga sudah tinggi, Bang Ege? Saya mau agak cepat menambahkan, tadi kita lupa Mbak Monica, bahwa kenapa mereka rajin belusukan juga antara lain karena Bapak Presiden Jokowi masih belusukan. Memang itu agak tidak terlalu lazim bagi presiden yang tidak maju lagi untuk belusukan, tapi mungkin karena sayang sama rakyat, dia belusukan, masih bagi-bagi kaos, akibatnya semua kandidat kandidat presiden itu mau tidak mau harus mengimbangi. Nah, balik sekarang ke Pak Prabowo atau mereka yang masih ada di jabatannya, memang menjadi agak terbatas. Misalnya seperti Pak Prabowo, dia kan tidak banyak jadinya turun belusukan ke arah rakyat, tapi misalnya lebih banyak terlihat dalam konteks bertemu dengan beberapa pejabat atau lagi membicarakan soal pertahanan kita atau pembelian alat-alat. Di sanalah dia mencoba menyampaikan gagasan-gagasannya, dan lagi-lagi tidak banyak terlihat belusukan terhadap rakyat. Dan secara umum saya beranggapan bahwa gaya komunikasi ataupun makna yang muncul dari belusukan Pak Prabowo ini stabil ya, karena dia sudah ini kalau jadi maju akan 3 kali dalam Pilpres, dan tidak ada yang berubah gitu, stabil, sehingga pilihan bagi para pemilihnya tinggal 2 hal. Yang pertama, kalau suka dengan gaya seperti ini stabil juga, atau kalau misalnya mempertimbangkan bahwa Pak Prabowo menjadi berubah haluan masuk dalam pemerintahan, maka mereka akan meninggalkannya. Tetapi gaya komunikasinya saya anggap stabil, ada potensi di situ, tapi juga tentu akan ada kelemahan karena tokoh-tokoh lainnya, calon-calon presiden lainnya, lebih banyak bisa berinteraksi dengan rakyat. Contohnya saja Menteri Pariwisata kita.
kan jauh lebih bebas Sandiaga Uno ya yang sama-sama. Ini kebetulan gambarnya sebelum saya sebut sudah tiba-tiba muncul. Ini seperti jodoh kalau membahas Sandiaga Uno, dia kan bisa berdialog ini dengan para chef ya, kemudian juga dengan mereka yang aktif di industri pariwisata, bahkan juga dengan turis mancanegara, atau juga bisa dengan para pelaku industri kreatif misalnya. Jadi lebih menguntungkan bagi Sandiaga Uno untuk bisa berinteraksi secara alamiah ya, dan tidak dalam konteks jabatan atau dalam konteks formal. Oke, ya, Bang Nah ini Ege, juga nanti ada juga beberapa tokoh goyangan-goyangan. lainnya juga. Iya. Ya. Jadi kalau Tapi kalau Ridwan Kamil ini Nah, ini memang Ridwan terkenal Kamil. ya terkenal modis dan agak banyak goyangan-goyangan seperti ini ya. Jadi sembari menyapa rakyat, biasanya juga pakai bahasa daerah, juga selalu tampil modis dan menarik. Ini juga akan menjadi salah satu nilai tambah bagi Ridwan Kamil, oke. walaupun memang dia selalu ada latar belakang bahwa belum ada partai yang secara khusus mendorong Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon presiden, tapi belusukannya mempunyai gaya khas tersendiri, yaitu penampilannya yang stylish gitu ya. Nah, Pak Ahai kalau belusukan yang seperti ini, saya anggap ya tampil sebagai tokoh muda dan sudah mulai bisa menjadi orang biasa, orang sipil gitu. Tetapi asal jangan bicara soal perbandingan infrastruktur saja. Karena kalau berbicara perbandingan infrastruktur antara masa Pak SBY misalnya dengan masa Pak Jokowi, saya setuju itu seperti bunuh diri politik gitu. Tapi kalau belusukan seperti ini, kemudian menyapa rakyat, saya merasa sudah cukup banyak tambahan kemampuannya yang latar belakangnya dulu militer, sekarang sipil, dan anak muda yang pelan-pelan matang dalam berkomunikasi dengan rakyat. Oke, nah Bang Ege, selain nanti saya juga akan tanyakan ke Mbak Monica soal sejumlah tokoh ini, tapi saya tertarik dengan pernyataan Bang Ege tadi. Begini Bang, tadi kan Bang Ege menyatakan bahwa ya belusukan ini dipilih karena ada persepsi yang ingin dibangun adalah para elit ini adalah bagian dari masyarakat. Tapi apakah kemudian Bang Ege ini melihat misalnya ya Bang ya, tadi sempat mengatakan bahwa ini terlalu dini untuk belusukan, apa sih memang resikonya Bang Ege? Sebetulnya sih tidak ada risiko khusus ya, tetapi jangan-jangan pada sisi lain, pekerjaan-pekerjaan mereka yang melekat dengan posisi menteri atau berbagai hal lainnya menjadi terganggu. Bisa juga di pikiran publik, jadi Bu Monica ya, setiap kali mereka melihat belusukan yang seperti ini, mereka merasa oh ini diskenariokan untuk pencitraan dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ya tetap ini akan menjadi tabungan interaksi karena biar bagaimanapun kenal maka sayang, pernah berbicara saja sudah menjadi catatan penting ya bagi recall, bagi menarik kembali memori pada waktunya. Kalau ini kita lihat Ibu Puan sudah meningkat cukup baik juga. Cuma apalagi sekarang ada Dewan Kolonel ya yang dibuat oleh orang-orang yang saya kagumi seperti Johan Budi dan lain-lain. Tapi saya rasa kelemahannya adalah ini bukan soal Dewan Kolonelnya. Kalau dalam ilmu komunikasinya disebut Dewan Ko-kreasi. Jadi harusnya betul-betul dicari tahu belusukan seperti apa yang ditunggu oleh publik untuk Ibu Puan gitu. Jadi ini masih searah dari atas ya kalau saya lihat lebih banyak harusnya melibatkan ketika berbicara dengan Mbak Puan itu harus diatur bagaimana supaya publiknya yang berbicara lebih banyak. Mbak Puannya mungkin menanggapi 1-2 kali sambil kemudian tentu saja memahami apa yang sedang disampaikan oleh rakyat atau publik. Oke, itu tadi sudah dari Bang Ege ya, soal beberapa tokoh. Saya langsung geser ke Mbak Monica. Pak Prabowo, Pak Sandi, kemudian Ridwan Kamil, ada Mbak Puan, dan Sejumlah tokoh lainnya ya. tokoh lain. Yang kita lihat tadi lah Mbak Monica. Anda bisa menjelaskannya seperti apa sih gestur-gestur mereka, suasana hatinya itu gimana? Kalau kita lihat Pak Ridwan Kamil, ya beliau terbiasa setiap hari adalah branding, ya apa yang dilakukan setiap hari, ya bahkan apa yang dilakukan memang unik, menarik gitu ya, people pleasure juga gitu. Jadi orang memang sudah terbiasa dengan branding atau pencitraan ini. Itu tadi Pak Ridwan Kamil. Kalau kita lihat Sandiaga Uno, ya dalam pekerjaannya memang dituntut untuk
bertemu dengan banyak orang, apalagi juga menarik ya bidangnya gitu ya. Sehingga memang ini menjadi konten tersendiri karena setiap orang adalah konten creator gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Pak Prabowo ya, beliau sudah pengalaman ya bagaimana menghadapi masa-masa menuju Pilpres gitu. Dan memang belusukan adalah bukan merupakan ciri khas atau signature-nya beliau ya, tetapi masih tidak ada perubahan dalam apa yang bisa dilihat oleh mata masyarakat umum ya. Ya melakukan koordinasi dengan para elit politik lainnya seperti itu. Kemudian AHY ya, AHY seperti biasa sebagai ketua partai, ketua umum ya melakukan belusukan juga ke daerah-daerahnya gitu. Hanya kalau tadi saya katakan ada visual auditory kinestetik gitu ya, ini lebih memancing ada tweet atau sesuatu atau meme apapun yang memancing. Yang penting ada sesuatu yang mengangkat emosi masyarakat gitu. Oke. Kalau Mbak Puan gimana Mbak Puan tadi? Oh, Mbak Puan mulai turun belusukan ya, berbagi kaos nih yang seperti yang kita lihat, apalagi ini bergambar beliau dirinya ya, ini berusaha untuk tampil ke masyarakat, untuk lebih populis di masyarakat karena Mbak Puan ini agak jarang juga ya kalau kita lihat dibandingkan dengan Pak Ganjar gitu ya. Keriuhannya di dunia sosial media gitu. Nah, kalau yang diberikan kaosnya ini adalah bergambar dirinya, maka ini adalah upaya jangka panjang untuk menanamkan di dalam pikiran bawah sadar masyarakat bahwa saya ini ada. Oke. Baik, saya mau ke Bang Ege lagi, mungkin Bang Ege sedikit saja ya Bang Ege ya. Jadi ini kan jadi pertanyaan, tadi kita sepakat bahwa belusukan ini dipilih karena ada pesan yang ingin disampaikan para elit ini adalah bagian dari masyarakat. Tapi kalau kita melihat berbagai macam survei, misalnya kemarin kita sempat dialog ya Mbak ya, CSIS misalnya, itu sempat menyatakan bahwa ada perbedaan karakter pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat, misalnya bukan yang merakyat dan lain sebagainya, tapi soal integritas dan lain sebagainya. Jadi seberapa penting belusukan ini untuk pesta demokrasi mendatang? Jawabannya nanti ya Bang Ege ya, saat lagi kami kembali hadir.